Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kaifa halu? How are you today? Nice to meet you. Are you happy today? I wish you always be happy. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran tematik kelas 2. Tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah, muatan PPKN. Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran muatan PPKN. Kali ini pembahasan kita tentang sikap memaafkan, tolong menolong, dan berterima kasih. Anak-anak, kalian sering mendengar kata maaf bukan? Atau mungkin kalian pernah meminta maaf, atau kalian pernah memaafkan. Tentunya dalam hidup ini kita pasti pernah mengalaminya bukan? Mengapa kita harus perlu meminta maaf dan memaafkan? Saat kapan kata maaf ini kita ucapkan atau kita butuhkan? Nah, permintaan maaf juga bukan hal yang menjadi sebuah keharusan, namun tidak boleh disepelekan anak-anak dan tidak boleh ditunda-tunda. Mulailah dengan memaafkan dan meminta maaf dari hal-hal yang terkecil atau hal-hal yang sederhana. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, "Faman afa wa aslaha wa azruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Asy-Syura ayat 40. Memaafkan anak-anak dan meminta maaf tentunya berbeda peletakannya. Kamu meminta maaf saat kamu telah atau tidak sengaja menyinggung, menyakiti, atau berbuat salah pada orang lain. Namun beda dengan kata memaafkan. Memaafkan terkadang rasa tidak terima di dalam diri menghambat kata memaafkan keluar dari ketulusan hati. Hal ini adalah hal yang harus kita lawan anak-anak, karena semakin kita menyimpan dendam atau semakin kita tak mau memaafkan, maka semakin menambah rasa sakit dalam jiwa kita atau membuat kita gelisah dan tidak tenang ketika berjumpa atau mengingat hal tersebut. Nah, jadi apa itu kata memaafkan? Kata memaafkan adalah memberikan ampunan atas kesalahan yang dilakukan seseorang atau teman kepada kita. Nah, dengan memaafkan berarti kita memberi kesempatan
kepada orang lain atau kepada teman untuk menyadari kesalahannya. Okay, do you understand my student? Kalian memberi maaf atau meminta maaf bukanlah hal yang buruk anak-anak. Keuntungannya dari memberi maaf itu sendiri adalah kita memberikan jalan kepada seseorang untuk berubah menjadi lebih baik atau berbuat baik dan memperbaiki hubungan serta komunikasi. Nah, adapun manfaat dari memaafkan antara lain, pertama, membawa kita kepada kedamaian pikiran dan membebaskan kita dari rasa amarah atau kemarahan. Kedua, membuat kita bisa merasa lebih bahagia karena orang yang bahagia lebih cenderung untuk memaafkan. Dan sejalan dengan ini, orang yang mampu memaafkan cenderung lebih bahagia pastinya. Terutama ketika kita atau kalian memaafkan orang-orang yang terdekat dengan kita atau dengan kalian. Nah, sudah pasti cara ini membuat kita lebih bahagia dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, anak-anak, demikian 3 manfaat dari memaafkan. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke pembahasan tolong menolong. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk individualis, namun sekaligus makhluk sosial. Nah, manusia membutuhkan privasi anak-anak, namun tidak akan pernah mampu bisa hidup tanpa campur tangan atau pertolongan orang lain. Tolong menolong dalam kebajikan atau kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Hal ini sejalan dengan firman Allah di akhir ayat surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Oke, dengan demikian sikap hidup saling tolong menolong dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia itu sendiri. Sikap hidup saling tolong menolong merupakan kunci atau tips anak-anak hidup tentram dimanapun kita berada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tolong menolong adalah sikap saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia. Nah, adapun bentuk tolong menolong dapat berupa tenaga, waktu maupun dana. Oke, do you understand my student? Adapun bentuk atau contoh tolong menolong yang dapat kalian lakukan di sekolah antara lain yaitu menolong teman yang jatuh dengan bawanya ke UKS. Kedua, dengan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah membantu menghapus papan tulis, yaitu membantu guru menghapus papan tulis. Nah, selanjutnya kalian bisa tolong menolong dalam menjaga kebersihan kelas. Demikian anak-anak, contoh tolong menolong yang dapat kalian lakukan di sekolah. Oke, sekarang kita akan bahas apa saja manfaat dari tolong menolong itu. Nah, manfaat tolong menolong antara lain, pertama, mempererat persaudaraan dan menciptakan kerukunan. Kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan anak-anak. Ketiga, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Keempat, mempercepat selesainya pekerjaan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian, membuat orang yang ditolong senang dengan meringankan bebannya. Oke, do you understand my student?
Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berterima kasih. Nah, memberikan ucapan terima kasih merupakan salah satu bentuk sikap sopan santun yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat mendapatkan hadiah dari seseorang, misalnya dari ayah, ibu, dari teman, dan sebagainya. Tetapi ucapan terima kasih juga selayaknya diucapkan ketika mendapat perlakuan baik dari orang lain. Hal ini tidak lain sebagai cara menghargai setiap orang yang telah melakukan sebuah kebaikan anak-anak. Nah, meskipun hanya berupa kata sederhana, namun ucapan terima kasih mempunyai makna yang besar. Kata terima kasih yang diucapkan secara tulus tentunya dapat memberikan suasana positif untuk orang-orang yang ada di sekitar. Ini juga bisa menjadi cara untuk mempererat hubungan silaturahmi antara individu di masyarakat. Nah, anak-anak, terima kasih ini dapat diberikan kepada siapa saja, mulai dari keluarga, saudara, teman, hingga orang yang tidak kita kenal sekalipun, selama kita mendapatkan sikap atau perlakuan yang baik dari orang lain. Hanya ucapan terima kasihlah yang menunjukkan rasa syukur atas apa yang kita dapatkan. Jadi berterima kasih adalah ungkapan ketika mendapatkan perlakuan baik dari orang lain. Pentingnya ucapan terima kasih perlu kalian terapkan mulai sejak kecil ya, karena ucapan terima kasih akan membuat orang merasa dihargai atas bantuan yang ia berikan. Itu juga akan membuat orang merasa senang membantu orang lain. Nah, dengan demikian, adapun manfaat dari ucapan terima kasih itu adalah pertama, membentuk sikap sopan santun. Kedua, membuat orang merasa dihargai atas bantuan yang ia berikan. Ketiga, memotivasi seseorang untuk berbuat kebaikan anak-anak. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, do you understand? Jika kalian sudah paham, please do it. Silakan kalian lanjutkan dengan latihan puzzle berikut ini. Don't forget, jangan lupa if you finish, you send it to madam. Jangan lupa juga sholat, mengaji, dan bantu orang tua kalian. Tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan nikmat Allah yang paling berharga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.